Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya di depan rumah saya sekarang sudah ada mobil. Kemarin yang berkomentar, "Bang, kapan beli mobil? Kapan beli mobil?" Bang, beli mobil yang biasa-biasa saja untuk barang-barang keperluan Bang Toha ketika jualan ataupun keperluan lain. Sekarang sahabatku semua, di rumahnya Bang Toha, pas di depannya sudah ada mobil. Dan mobilnya memang tidak mobil baru ya, melainkan mobil bekas atau mobil second. Tapi nampaknya pun juga masih sangat elok atau masih sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di kampung kalau sudah punya mobil seperti ini, kadang-kadang sering dianggap salah paham. Wah, ini orang sudah kaya gitu. Padahal mobil ini merupakan sebuah alat transportasi saja. Jadi bukan simbol kekayaan. Kalau di Malaysia, setiap rumah justru semuanya punya mobil. Bahkan kadang 4, kadang 5, kadang 6. Itu hal biasa. Tapi kalau hidup di kampung, di Indonesia, kadang-kadang orang punya mobil sering dianggap orang tersebut sudah kaya. Padahal konsepnya tidak seperti itu. Mungkin orang tersebut beli mobil karena ingin kenyamanan bersama keluarga saat jalan-jalan. Di sisi lain, mungkin karena di kampung Indonesia yang punya mobil itu jarang-jarang. Ya mungkin karena disebabkan harganya mobil di sini juga cukup lumayan mahal, sahabatku semua. Untuk harga mobil ini saja sekitaran, kalau nggak salah ya, ini kata teman saya, 90 jutaan. Mobilnya akan saya tunjukkan sahabatku semua. 90 jutaan, kalau ringgit Malaysia itu hampir 25.000. Kalau tak silap lah. Ini bentuk mobilnya seperti ini sahabatku semua. Jadi kalau untuk orang kampung mau beli mobil, biasanya akan menjual sawahnya terlebih dahulu ya. Karena untuk uang yang segitu banyaknya harus rela tukar sawah dengan mobil. Itu kadang-kadang yang dilakukan oleh orang kampung demi untuk punya mobil. Kadang-kadang sebagian ada yang juga seperti itu, sebagian ada yang jual sapinya. Biasanya untuk menjual sapinya dapat mobil itu ya sekitar 5 sapi ataupun 4 sapi. Karena untuk membeli mobil dengan harga yang cukup lumayan mahal seperti itu juga nggak mudah sahabatku semua. Meskipun rata-rata di kampung kehidupannya bekerja sebagai seorang petani, namun di sisi lain petani di Indonesia ini kalau menjadi petani kampung ini cukup-cukup untuk makan saja alhamdulillah. Apalagi untuk membeli mobil. Kalaupun ingin membeli mobil ya biasanya petani akan mengurangi sawahnya, dijual untuk ditukar menjadi mobil. Kalau berharap dari hasil pertanian itu sangat sulit. Beda dengan pertanian di negara tetangga yang dimana kita cukup tanam sayur saja itu bisa mencukupi kebutuhan hidup, bahkan bisa membeli mobil dan punya pekerja, bisa jadi bos. Jadi petani sayur kacang panjang saja mobilnya itu helak loh. Jadi mobil helak yang mobil besar itu, saya pun juga cukup terkejut. Masya Allah, luar biasanya orang di sini. Di Malaysia saya mendapatkan pengalaman yang memang dari saya lihat di depan mata saya sendiri. Ada seorang petani yang dimana cukup tanam kacang panjang saja, ladangnya kalau dibilang luas sangat juga tidak luas sangat, tapi mobilnya helak, punya pekerja lagi. Dan di sana pertaniannya itu memang disupport ya, disupport oleh daripada pemerintahnya. Kemudian dari harga barang-barang sayurnya itu juga dikontrol, tidak main asal. Kalau di sini di kampung kadang-kadang kita tanam sayur, saat masa panen itu pun kadang-kadang harganya bisa turun drastis. Tapi kalau di sana harganya benar-benar terkontrol. Ini pengalaman saya selama saya merantau di sana. Makanya di sana itu meskipun sebagai seorang petani, justru mobilnya itu bagus-bagus sahabatku semua. Jadi mobilnya ada yang helak, kemudian ada yang Alphard. Nah,
Kalau di kampung di sini untuk punya mobil Alphard ya jelas memang nggak ada. Tapi kalau di sana di Malaysia, meskipun berada di kampung, mobilnya itu Alphard. Yang dimana kalau di Malaysia mobil Alphard ini mobil biasa saja ya. Meskipun kalau di Indonesia harganya nilainya miliaran. Tapi kalau di sana mobil Alphard itu dianggap biasa. Petani bisa beli mobil Alphard. Bayangkan, itu menandakan karena harga sayur-sayur di sana itu benar-benar dikontrol. Jadi ketika masa panen, petani itu tidak ketakutan. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha kadang-kadang di saat musim panen raya biasanya yang ditakuti para petani harga kadang-kadang itu jatuh drastis. Makanya di sini kalau teman-teman dari Malaysia kadang-kadang bertanya, "Bang, kenapa sih yang punya mobil itu kok cuma 1, 2, 3 rumah saja?" Iya sahabatku semua, karena kalau untuk membeli mobil di sini itu harganya juga sangat mahal. Harga mobil yang bekas yang murah-murah itu kisaran 50 juta, 60 juta. Dan 50 juta, 60 juta itu bukan uang sedikit sahabatku semua. Jadi uang yang cukup lumayan banyak. Kalau nggak jual ladang, kalau nggak jual sawah, nggak akan bisa beli mobil. Kalau hanya berharap dari hasil pertanian seperti jagung, seperti padi, cukup-cukup untuk makan, tidak berhutang, tidak ada hama di sawah, tidak tanamannya mati, itu sudah bersyukur kalau hidup menjadi petani di kampung sahabatku semua. Itu sebabnya kenapa saya harus merantau ke negara tetangga yang dimana waktu dulu saya tidak sama sekali terpikir untuk merantau di Malaysia. Dan alhamdulillahnya dari merantau di negara tetangga akhirnya saya bisa dapat hasil yang begitu sangat positif. Dan sekarang ringgit di Malaysia juga semakin naik, yang dimana saat Bang Toha pertama kali merantau di Malaysia, penukaran ringgitnya itu masih sekitar 3.000-an ya, kadang-kadang 2.900. Tapi sekarang sudah menjadi 4.000, 1 ringgit 4.000. Bersyukur untuk sahabat-sahabat yang mungkin saat ini kerja merantau di Malaysia, pergunakan waktu kalian merantau di sana sebaik-baik mungkin. Uangnya juga jangan lupa ditabung untuk masa kehadapan, supaya nanti ketika pulang kampung bisa ada modal, bisa untuk berjualan ataupun untuk beli ladang, berkebun, menikmati hasil merantau dari Malaysia, kemudian kalian kembangkan di kampung halaman sendiri. Jadi mungkin sekarang yang bekerja di Malaysia banyak-banyak bersyukur, ringgit semakin naik. Kalau saudaranya Bang Toha masih 2 saudara bekerja di Malaysia. Dan alhamdulillahnya doa daripada kawan-kawanku semua kemarin yang bertanya-tanya, "Bang, beli mobil, Bang, sudah ada mobil belum? Bang, dari Malaysia masa nggak punya mobil?" Alhamdulillah sekarang di depan rumahnya Bang Toha sudah ada mobil yang terparkir. Ya meskipun mobilnya biasa-biasa saja, tapi ini kalau untuk jalan-jalan bersama keluarga sudah sangat nyaman sahabat semua. Merek mobilnya itu namanya Panther. Ini mobil bukan menggunakan bensin ya, atau menggunakan RON 90, ini melainkan menggunakan diesel. Jadi kalau di Malaysia menggunakan diesel, tapi kalau di Indonesia biasanya menyebutnya menggunakan solar. Jadi ini besok bisa untuk jalan-jalan bersama Mbak Feni untuk acara majelis pernikahan keponakannya Bang Toha, yang dimana majelis pernikahan keponakannya Bang Toha itu akan berlangsung di pihak pengantin perempuan, yang dimana beda kampung. Untuk perjalanannya sekitar 3 jaman. Jadi menuju pihak pengantin perempuan, Bang Toha akan naik mobil. Alhamdulillah di depan rumahnya Bang Toha sudah terparkir mobil. Doa daripada kawan-kawanku semua. Tapi sayang, ini mobil bukan kepunyaannya Bang Toha, melainkan ini mobil kepunyaannya temennya Bang Toha
Jadi Bang Toha sewa untuk keperluan besok. Ya doakan saja, mudah-mudahan suatu saat nanti Bang Toha bisa beli mobil. Jadi kalau untuk beli mobil seperti ini saja Bang Toha itu belum mampu, sahabatku semua. Sebab meskipun seperti ini itu juga butuh biaya yang cukup mahal, sahabatku semua. Sedangkan kalau untuk tabungan sebanyak itu Bang Toha belum mampu. Doakan saja, sahabatku semua. Sekarang Bang Toha mau pergi ke keponakannya Bang Toha yang dimana tengah acara kenduri. Jadi kalau kenduri di sini itu sampai 2 hari, sahabatku semua. Di pihak pengantin laki-laki 2 hari, nantinya dilanjutkan ke pengantin perempuan 1 hari 1 malam. Jadi 3 hari. Selama 2 hari berturut-turut tamu akan berdatangan, bukan hanya dari warga kampung di sini saja, sahabatku semua, tetapi juga warga kampung sebelah juga ikut berdatangan. Dan untuk dapurnya memang sangat sederhana. Di sini memang suasana kampung, sahabatku semua. Jadi kemarin ada yang bertanya, Bang, kok seperti tempo zaman dulu dapurnya? Iya, karena Bang Toha tinggal di kampung. Kalau di kota mungkin tidak ada suasana acara gotong royong seperti yang dirasakan warga kampung di sini, sahabatku semua. Jadi semuanya serba sederhana. Dan seperti biasa, aktivitas sore hari Bang Toha ambil rumput karena mertuanya Bang Toha ini memelihara lembu. Jadi lembu dipelihara sebagai bentuk salah satu tabungan, sahabatku semua. Kalau kita berharap bercocok tanam jagung seperti ini juga kurang ya, karena kadang-kadang kalau kita bercocok tanam jagung seperti ini belum tentu hasil panennya melimpah. Ini pun termasuk gagal. Nanti Bang Toha akan tunjukkan kebun jagung saudaranya Bang Toha yang gagal. Jadi kalau sudah gagal seperti ini tentunya kerugian besar juga, rugi tenaga, kemudian rugi pengelolaan yang dimana sudah capek-capek bercocok tanam tapi ujung-ujungnya gagal panen. Kemarin Bang Toha berjumpa dengan seorang pakcik petani yang dimana selalu memberikan pesanan untuk menjadi petani di kampung itu memang tidak mudah, harus pandai-pandai menghibur diri supaya tidak stres. Kalau gagal panen seperti ini dipikir-pikir itu juga bisa menjadi stres, sahabatku semua. Bayangkan sudah keluar modal banyak, ujung-ujungnya jagungnya kurus-kurus seperti ini nggak balik modal. Ini justru kalau misal kata modal hutangan untuk bayar hutang saja tidak cukup. Itulah kenapa pekerjaan sebagai petani di kampung kadang-kadang itu dihindari, apalagi kalau punya lahan cuma sedikit. Pasti ujung-ujungnya warga kampung lebih memilih untuk kerja di bangunan atau kerja keluar kota atau merantau keluar negara. Ya karena kalau kita bergantung sebagai pekerja petani yang dimana ladang juga tidak luas, sawah juga tidak luas, dipastikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya kadang-kadang tidak cukup. Apalagi saat musim kenduri seperti ini, pengeluaran cukup lumayan banyak. Dan biasanya kalau musim kenduri itu bersama-sama, sahabatku semua. Seperti yang saya ceritakan di awal video, kenapa menjadi petani di kampung kalau untuk membeli mobil itu agak sulit. Dan ketika bercocok tanam bisa berhasil, itu pun alhamdulillah cukup-cukup untuk makan, tidak punya hutang, itu sudah sangat bersyukur. Nah, kalau sudah seperti ini, pertanda gagal panen dan dipastikan rugi banyak. Belum kerugian membajak tanahnya atau mengolah tanahnya, belum kerugian lagi pupuk, belum lagi kalau panen seperti ini hasilnya juga sedikit. Dan ini memerlukan waktu 3 bulan. Harusnya dalam waktu 3 bulan bisa memanen jagung. Tapi di sini kita lihat jagungnya sangat kecil. Sangat kecil sekali. Kalau dihitung ini mungkin total kerugiannya sekitar 600 ringgitan. Jadi sekitar 2 jutaan tidak balik modal. Bayangkan 3 bulan ditunggu-tunggu tapi tidak balik modal. Itulah kadang-kadang kalau kita hidup bergantung pada pertanian saja di kampung tidak cukup, sahabatku semua. Dan alhamdulillah kali ini Bang Toha sudah dapat rumput. Ini merupakan salah satu kebun
saudaranya Bang Toha yang dimana gagal panen. Seperti biasa kalau sore hari ditemani sang istri. Dek, ini istri saya. Ini istrinya Bang Toha yang selalu menemani saat masa-masa sulit juga, dan menjadi salah satu orang yang penting saat Bang Toha merantau. Jadi uangnya dikelola sang istri. Alhamdulillah lewat tangan istrinya Bang Toha, ketika Bang Toha merantau akhirnya di rumah pun juga ada hasilnya. Alhamdulillah, bersyukur. Jadi nanti Bang Toha selepas ini mau pergi ke Pekan untuk beli baju dan juga celana. Sebab kemarin waktu balik kampung, celana, baju, semuanya Bang Toha tinggal. Istri sampai bertanya-tanya, kok bisa-bisanya ditinggal semua? Ini ujung-ujungnya beli baru lagi. Padahal baju dan celananya Bang Toha kemarin juga masih baru-baru, beli daripada Malaysia juga. Niatnya ingin dibawa balik kampung, tapi ya namanya juga kita nggak tahu sahabatku semua. Kukira timbangannya Bang Toha dengan timbangan di bandara sama, ternyata berbeda. Hari ini kita pergi ke Pekan ya Dek ya. Hari ini istrinya Bang Toha akan pergi ke Pekan bersama Bang Toha untuk beli baju. Kemudian besoknya mau dipakai untuk acara majelis pernikahan keponakannya Bang Toha. Jadi sepanjang perjalanan besok Bang Toha akan tunjukkan suasana kampung yang dimana keponakannya Bang Toha menikah. Ini beda kampung sahabatku semua, atau bisa dibilang beda daerah juga. Oke sahabat-sahabatku semua, Bang Toha mau angkat rumputnya terlebih dahulu. Beginilah sahabat-sahabatku semua kehidupannya Bang Toha di kampung sepulang merantau dari Malaysia. Aktivitasnya kalau hidup di kampung ya seperti ini, cari rumput untuk hewan ternak, lembu atau sapi sebagai bentuk salah satu tabungan ya. Karena kalau kita nggak punya lembu, nggak punya sapi di kampung itu kayaknya ada yang kurang. Dan di sini kayu bakar juga masih digunakan untuk memasak. Jadi seperti inilah kehidupan di kampung halamannya Bang Toha. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.